Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad khatamul anbiya wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan taqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma taqabbal minna saliha a'malina. Para bapak, para ibu, saudara sekalian jamaah salat subuh, a'azakumullah. Mari beberapa menit ke depan kita ihtisaban, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan salat subuh untuk tafakuh kepada tafakuh fiddin, sekaligus taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkumpul dua kebaikan, tafakuh fiddin, belajar Islam itu hukumnya fardu ain, tidak ada hukum belajar itu sunnah, tidak ada. Kemudian kita niatkan juga untuk taqarrub kita kepada Allah, hanya beberapa menit sampai waktu syuruk. Kemudian kita akhiri dengan sholat 2 rakaat. Bagian taqarrub kita kepada Allah yang sangat besar, nilainya seperti orang yang haji dan umroh yang sempurna. Itulah kasih sayang Allah kepada kita, ahlul iman, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada pagi hari ini yang hendak kita sampaikan manzar al-akhar awil mashhad al-akhar, pemandangan yang lain yang ditampakkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika rihlatus sama, ketika Isra dan Mi'raj, yang merupakan wasailul idah, merupakan alat peraga. Maksudnya dari tataran nazriyat teori rumus ilmu, kemudian tatbiqat di dalam realita kehidupan nyata, itu sebagai wasailul idah atau alat peraga bagi kita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, ra'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qauman baina aydihim lahmun tayyib bishaklin tayyib raihah tayyibah fi ina'in tayyib wa lahmun khabis bishaklin khabis raihah khabithah fi ina'in khabis yatrukuna at-tayyib wa ya'kuluna al-khabis. Itu manzur, pemandangan yang ditampakkan kepada Nabi waktu Isra dan Mi'raj yang lain. Ra'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qauman. Nabi melihat ada sebuah kaum, baina aidihim lahmun tayyib bisyahlin tayyib raihah tayyibah fi ina'in tayyib. Di hadapan orang itu ada daging yang segar,
sangat daging asli, tidak tercampur dengan gajih. Aromanya pun juga segar, di tempat nampan yang segar. Terus di sampingnya lagi, di samping daging yang segar, yang aromanya sangat segar, di tempat yang bagus tadi, di sampingnya ada lahmun khabis, raihah khabisah muntinah. Ada daging yang jelek, dagingnya jelek, aroma dan baunya sangat busuk, anyir, di nampan tempat daging yang jelek. Anehnya saat itu orang tadi yatrukuna thayyib wa yakuluna al-khabis, yatrukuna thayyiba wa yakuluna al-khabis. Dia tinggalkan daging yang bagus itu, malah dia milih daging yang busuk, yang aromanya sangat anyir, menjijikkan, itu malah dimakan dengan lahapnya. Maka Nabi terberanjat, ini kok terbalik pikiran orang itu. Man haula'i ya Jibril, siapakah orang itu wahai Jibril? Akhirnya malaikat Jibril memberikan jawaban, qal hadza mithlur rajuli min ummatika indahu az-zawjah al-halal thumma yatrukuha wa yazni bi ghairiha. Na'udzubillah min dzalik. Malaikat Jibril, hadza mithlur rajuli min ummatik. Itu loh wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu itu seperti orang laki-laki dari umat kamu. Dia sudah punya istri yang halal, yang sah, malah istrinya ditinggalkan, kemudian dia berzina dengan perempuan yang haram bagi dirinya. Wa mislul mar'ati min ummatika indaha az-zawj al-halal thumma yatrukuhu wa yazni bi ghairihi. Sama seperti perempuan atau seorang wanita yang sudah punya suami yang halal, dia tinggalkan suami itu, kemudian dia berzina dengan laki-laki lain. Itu jawaban malaikat Jibril. Tataran teori yang di dalam wasailul idoh, alat peraga pemandangan Nabi tadi, kok aneh sekali. Daging yang segar, yang sangat bagus, aromanya bagus, di tempat yang bagus, ditinggalkan, malah dia memilih daging yang busuk, aromanya jelek, tempatnya sangat jorok, itu malah dinikmati. Itulah permisalan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuat zina. Dalam hal ini nanti para bapak, para ibu bisa merujuk panjang makalahnya itu di kitab-kitab tafsir surat Al-A'raf, kisahnya Bal'am bil Ba'urah. Bal'am itu ada Imam Ibnul Qayyim merekod, mengambil referensi dari kitab tafsir ayat surat Al-A'raf, kisahnya Bal'am. Itu hubungannya dengan realita kita hari ini. Sedikit kita nanti agak bentangkan pemandangan Rasulullah yang ditampakkan kepada Rasulullah, yaitu pelaku zina. Begitu sangat mengerikan itu tadi. Belum nanti ancaman di nerakanya dan ngerinya balasan di dunia, sekaligus nanti balasan di akhirat ketika tidak bertaubat. Kisah pada zaman dahulu di dalam kitab tafsir itu masyhur. Nanti bisa dirujuk di dalam surat Al-A'raf. Itu kenapa sebab terjadinya bersih maharajalela yang istilahnya mewabah, sebuah musibah, bala corona seperti ini, lebih daripada 100 dunia, dan ketar-ketir kenaan Allah segera hentikan atau tidak ini sebabnya. Kalau di masa lalu di dalam kitab tafsir itu ada kisah
ketika pasukan Nabi Musa mau berperang, kemudian di situ dikeluarkan para wanita yang berbuat zina, wanita pezina berbaur dikumpulkan dengan pasukan militernya Nabi Musa, maka disitulah campur baur laki perempuan, terjadilah apa yang terjadi, yaitu perbuatan zina yang merebak di pasukan Nabi Musa. Nah, setelah itu apa dampaknya? Dampaknya wabah yang sangat dahsyat menimpa pasukan Nabi Musa. Bahkan dalam satu hari itu adalah sab'una alfan, 70.000 pasukan meninggal. 70.000 pasukan meninggal. Ini maksud kami kalau mencari akar, kalau memahami akar seluruh masalah yang ada di fenomena alam ini sebenarnya karena merebaknya campur baur laki perempuan, yang dengan itu peluang perbuatan maksiat fahisha, yaitu perbuatan zina itu sangat dahsyat. Maka di situ bagaimana Allah tidak murka? Bagaimana Allah tidak murka? Yang pikiran kita sekian pekan yang lalu, sekian bulan yang awal kami membahas ada berita corona yang pertama di Cina, itu hanya khusus Cina saja karena kesombongan pimpinan negara komunis itu. Tapi rupanya kan dampaknya sampai apa, kita enggak ketir-ketir. Kalau tanggal 5 atau awal-awal Maret sampai Masjidil Haram tidak ada orang yang tawaf, tidak ada orang yang ibadah dan umroh di masjid itu. Walaupun ini tidak pertama kali, tapi kita baru bisa merenungi. Tidak cukup itu, masjid-masjid diumumkan ditutup ketika Bapak Dahlan Iskan CO Jawa Pos berkeliling dunia ketika di Kuwait dengar azan di Kuwait. Bagi beliau mungkin asing, tapi kita kan suatu yang lumrah. Azan baru, karena setelah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, azannya apa? Sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Itu gantinya hayya ala shalah, sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Setelah adzan disambung dengan iqamah. Karena memang masjid-masjid ditutup, adzan tetap dikumandangkan, dirangkap adzan dilanjutkan iqamah, hayya ala shalah diganti sallu fi buyutikum. Nah, itu dianggap aneh, terus beliau membuat kolom adzan baru. Ya, itu karena tidak belajar fikih adzan saja. Beliau sekapasitas yang sangat cerdas urusan agama, karena tidak mengaji dianggap sesuatu yang baru, padahal itu lumrah dan masyru', disyariatkan ketika saat itu Abdullah ibnu Abbas memerintahkan ketika ada hujan yang lebat, adzannya ditambah sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian, karena sesuatu yang berat datang ke masjid untuk salat berjamaah itu ketika ada hujan yang lebat. Itu satu yang lumrah, bukan adzan baru. Kalau diterapkan di Indonesia menjadi kacau. Enggak juga. Kita biasa melaksanakan di masjid, di Solo, di pondok, ketika ada hujan lebat, adzan seperti itu orang tidak geger ketika ilmu sudah sampai. Nah, itulah juga kekagetan Bapak sebesar Bapak Dahlan Iskan. Itu dampak, maksud kami tadi, kita mentadaburi satu sisi azdad al-irtibat billahi azza wa jalla, baru bisa merenung dengan sungguh-sungguh kalau mahalnya kita duduk seperti ini loh. Kalau masjid-masjid di Saudi, artinya di pemerintahan Mamlakatil Arabiyah Saudiyah, harus ditutup saat itu, ketika pekan-pekan kemarin itu bahkan haram pun sekian hari ditutup. Itu baru memikir betapa ruginya kita. Nggak bisa mendapatkan rahmat naungan malaikat ketika tidak ketenangan kita duduk di masjid.
Ketika kita nggak mampu melangkahkan kaki ke masjid, ketika kita tidak mampu membaca doa antara adzan dan iqamah dengan tumak ninah di masjid, ketika kita mendengarkan menunggu iqamah, intidharu awqatas shalah, itu sudah fis shalah ar-ribat di masjid. Bahkan ketika, kalau Bapak sekalian, kita ini kadang keterlaluan kalau nggak menghayati musibah seperti berbagai belahan dunia sampai masjid-masjid ditutup. Kalau sekolahan kan belajar bisa online, tapi kalau masjid ditutup biar nggak ada kerumunan, menghindari kerumunan orang banyak, itu dilaksanakan itu oleh misalkan keputusan dari MUI. Itu bagi kami pribadi, maksud kami sebagai diskusi saja, betapa musibah yang sebenarnya itu. Bala yang hakiki itu kalau kita terhalang dari dekat kepada Allah lewat masjid, itu kan nggak bisa diwakili. Laluan yang sangat besar masjid ini, coba jenengan dalam hadis itu apa nggak tersentuh? Kita terlambat khotib kalau Jumatan, ketika khutbah sudah di atas mimbar, kita baru datang. Kan keterlaluan benar dengan sentuhan sapaan surat dari Allah berupa virus corona ini. Siapa saja, kami sempat merekod hadisnya. Ini besok hari Jumat. Man ghasala yaumal jum'ah waqtasala wa bakara wabtakara wa masa walam yarkab wa dana minal imam fastama'a walam yulghi kana lahu bikulli khutwatin amila sanatin ajra siyamiha wa qiyamiha. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Bagaimana kita akan bisa menggapai dan menghadirkan keutamaan itu kalau terus sholat jamaah ditiadakan, sementara masjid-masjid ditutup? Itu ngerinya. Baru merenung, ya Allah, siapa saja, ini khusus hari Jumat, sampai Sa'id bin Musayyib ulama Madinah itu, tidak ada hari yang lebih aku cintai mengalahkan adanya hari Jumat. Hari-hari yang lain tuh tidak ada hari yang lebih aku cintai mengalahkan kecintaanku dengan fadilahnya hari Jumat. Satu, siapa saja yang pagi hari Jumat itu, hari Jumat dia mandi dengan mandi janabat, itu kan persyaratan 1 pekan sekali. Terus wabakara wabtakara, dia gasik menuju masjid, itu gasik, tidak keduluan imam di atas mimbar. Kita ini aneh. Dipandang surga itu nggak gratis. Sudah kita di alam dan medan yang membuat kita lupa terhadap urusan akhirat kita. Urusan-urusan yang sangat besar pahalanya tidak kita capai, padahal sangat murah. Ini pagi hari gasik cepat-cepat menuju masjid. Tidak harus pagi, maksudnya bakara wabtakara itu gasik, bersegera ke masjid untuk Jumatan. Wa masa walam yarkab, dia jalan kaki dengan penuh tawadhu, tidak sombong membawa mobil Alphard atau Pajero Sportnya ke depan halaman masjid. Walaupun ya boleh-boleh saja sudah disiapkan oleh takmir tempat parkir mobil. Tapi masa walam yarkab, dia berjalan kaki dengan penuh tawadhu, tidak ada kesombongan, tidak naik mobil. Wadana minal imam, dia nyari soft yang dekat dengan mimbar, dengan khotib ataupun imam. Satu lagi, wastama'a walam yulghi, dia dengarkan khutbah dengan tumak ninah dan dia tidak bersenda gurau. Kana lahu bikulli khutwah, setiap langkah tempat dia dari rumah itu amila sanatin adri siyamiha wa qiyamiha. Satu langkah yang ia lakukan, baik langkah kanan ataupun langkah yang kiri, itu berbanding dengan 1 tahun. Seperti dia siang hari puasa, seperti malam harinya dia sholat malam suntuk. Maksud kami, 1 langkah orang berangkat ke masjid hari Jumat itu, inilah dasar yang dipegang oleh Imam Sa'id bin Musayyib. Dia cinta benar adanya hari Jumat itu. 1 langkah yang dia langkahkan itu pahalanya berbanding seperti puasa dan sholat malam 1 tahun. 1 langkah. 2 langkah berapa? 3 langkah berapa? 1 langkah saja. 1 langkah itu berbanding puasa, berbanding dengan malamnya sholat malam,
365 hari. Lah kalau beratus-ratus langkah, rumah jenengan paling jauh dari masjid yang kita tuju itu sekian kilo, berapa ratus langkah kaki kanan dan kaki kiri kita. Karena satu langkah berbanding seperti siang hari puasa, berbanding malam hari salat malam 365 hari. Kalau 1 tahun, lah berapa langkah tinggal kita kalikan. Hadis ini masyhur. Maksud kami, pahala apa yang akan kita andalkan kalau urusan-urusan yang tanpa modal? Sudah setiap tahun kurban, tidak pernah diduduk saf yang depan ketika Jumatan. Iya, rokoknya kuat, kurbannya tidak, Jumat tidak pernah di saf yang pertama dan awal. La ilaha illallah. Itu maksud kami kalau mentadaburi musibah corona itu, menghargai, Masya Allah, masjid ditutup terus bagaimana keutamaan mendapatkan ketenangan di masjid, mendapatkan ketenangan kita melangkahkan kaki kita ke masjid, putaran sepeda motor, putaran sepeda ondel kita ke masjid, tak bisa. Nah begitulah, kita kembalikan kepada tadi, masalah yang pokoknya adalah telah merebaknya kemaksiatan bercampur baur laki dan perempuan, dansa-dansi seperti itu yang ujungnya adalah perbuatan zina, liwat, minum khamr, dan maksiat-maksiat itu hingga akhirnya Allah murka. Ini dalilnya kami bacakan hadis Rasulullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un qala annahu adzabun yab'atsuhu Allahu ala man yasha. Ibunda Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah ta'un itu sebabnya? Penyakit yang mewabah, pandemi yang mewabah itu sebabnya apa ya Rasulullah? Rasulullah sabdakan, annahu adzabun yab'atsuhu Allahu ala man yasha. Itulah azab yang Allah timpakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tapi sebaliknya Allah jadikan wabah apa saja, wabah pandemi corona yang melintas dunia ini, tidak hanya di Cina saja, itu adalah rahmatan lil mu'minin, rahmat bagi ahlul iman. Kalau ada orang mukmin yang meninggal, dia di atas iman. Lanjutannya, laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahidin. Tidaklah seseorang yang dia ditimpa ta'un di daerahnya, terus dia tetap tinggal di tempat itu dengan perasaan sabar dan berharap pahala dari Allah. Dia sadar benar mengetahui tidaklah musibah ta'un ini menimpa seseorang kecuali yang telah Allah tetapkan, kecuali baginya adalah seperti pahala kalau ditimpa musibah ta'un kemudian meninggal, pahalanya seperti orang yang mati syahid. Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Mu'adz bin Jabal, itu sahabat-sahabat Rasulullah ring 1 yang dijamin masuk surga, meninggalnya juga karena kena musibah wabah seperti ini yang ada di Sam. Nah begitu. Nah sebabnya apa? Famin kasratil fahisha fi qaumin hatta yu'lamu biha illa amathum auja'u wat tawa'in alladzi lam takun qad madat fi aslabihim alladzina madaw. Ketika perbuatan zina, campur baur laki perempuan yang berujung pada perzinaan, berdansa-dansi dan maksiat-maksiat seperti itu telah merebak bersih maharajalela sampai kepedihan di masyarakat dirasakan, pasti Allah akan timpakan dengan risalah Allah, risalatun
min ghadbil ghadban, dari zat yang murka terhadap makhluknya, yaitu kepada makhluk-makhluk Allah ini berupa kelaparan dan berupa taun yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Musibah palu, selidik punya selidik, kemungkaran dan kemaksiatan yang dahsyat ada di tempat itu. Itu maksud kami. Lah ini musibah ternyata merebak ke berbagai belahan dunia. Berarti kemungkaran dan kemaksiatan itu kelembutan Allah, kasih sayang Allah disapa, diberi risalah, diberi surat berupa wabah corona. Makanya ada orang yang soleh merenung hikmah ini. Faedah corona itu di satu sisi, walaupun sekian ribu, bukan puluh ribu orang yang meninggal, itu faedahnya ya itu tadi, menambah irtibat, ikatan dan kedekatan seseorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah dekat. Artinya dia bisa merenung, ya Allah, ya kalau masjid terhalang untuk bisa didatangi karena menghindari kerumunan, hati dia terenyuh, hati dia lembut, bisa mencari hikmah-hikmah di balik peraturan sementara untuk mencegah itu. Menjadi dekatnya ikatan hati seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi ahlul iman. Hanya saja kan ayatnya, walaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u. Kenapa ketika datang musibah balak yang mengancam kematian seperti itu, hati mereka kok tidak tunduk, patuh, dekat kepada Allah. Alangkah indahnya kalau mereka itu datang musibah balak seperti itu hatinya malah tunduk patuh kepada Allah. Walakin qasat qulubuhum, karena hati yang keras saja hati mereka, wa zayyana lahumus syaiton maka nu ya'malu. Hatinya keras, setan memperdayakan dan mempermainkan mereka hingga akhirnya ya tetap tidak ngefek. Surat sapaan Allah berupa corona ini tidak menyentuh hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu hatinya keras. Kalau diterus-teruskan, fakullan akhadna bi dzambih faminhum man arsalna alaihi hasiban. Kalau terus-terus tidak mendekat kepada Allah, ya sudah, lebih dahsyat lagi, kaum itu masing-masing akan aku siksa di dunia. Ada di antara mereka itu siksanya berupa apa? Didatangkan kepada mereka arsalna alaihim hasiba, didatangkan angin yang sangat dahsyat, puting beliung, dia berhamburan mati bergelempingan. Faminhum, ada di antara mereka man akhadhu sayhah, datangkan petir yang menggelegar, satu kali petir langsung membunuh dan mematikan sekian ribu nyawa. Kalau tidak begitu didatangkan tanah longsor, bumi ditenggelamkan kayak yang ada di mana itu Palu. Kalau tidak seperti itu, ada yang datangkan banjir, datangkan tsunami, faminhum man aghraqna. Ada di antara mereka yang kami siksa di dunia berupa yaitu tsunami, datang banjir yang sangat dahsyat ketika risalah Allah, sapaan Allah, kasih sayang Allah diingatkan dengan fenomena alam kok tidak tersentuh hatinya. Nah begitu. Kalau tidak demikian, di antara yang ada orang yang soleh memberikan faedah corona itu akan tampak iman kepada perkara yang gaib, iman kepada yang gaib, tajalla al iman bil ghaib wal luju ila man lahu al qudrah ala kasfi ad-dar wal bala. Kita hanya bersandar kepada Allah. Kecanggihan ilmu dan teknologi tidak bisa menghadang wabah corona itu. Itu berarti kita mengimani pada urusan gaib, ada zat di balik alam raya ini yaitu Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyingkap mara bahaya corona ini. Atau kalau tidak demikian, banyak orang yang penuh perhatian kalau dia itu memang tidak ada kemampuan dan kuasa, harta, kedudukan, jabatan, kemuliaannya tidak mampu menghadang derapnya
wabah ini. Itu hikmah. Kalau kita itu fakir, siapapun kokoh seolah-olah jabatannya tinggi, dia orang yang terpandang, hartanya melimpah ruah, itu nggak bisa. Dia tetap tetap terhempas ketika Allah berkehendak dengan wabah corona ini. Itu nggak bisa menghalangi itu. Itu hikmah juga. Kalau kita ini fakir, butuh benar kepada Allah. Kalau tidak demikian, di antara hikmahnya ada tarajaat nisbatul fawahish. Perbuatan-perbuatan keji, zina, liwat, minum-minum khamr ya reda. Karena apa? Menghindari kerumunan orang banyak, untuk bertemu dan berkumpulnya orang banyak, maka dia mesti menghati-hati dan takut dari virus corona. Kok masih nekat perbuatan perzinaan digelar dengan besar-besaran kayak begitu, liwat besar-besaran kayak begitu, minum khamr teman-teman kayak begitu. Wong sholat ke masjid saja dihalang-halangi, ataupun dihati-hati untuk mengeliminir, sementara tidak boleh ke masjid. Pelaku zina, pelaku maksiat ya minimal berkurang karena takut virus corona itu. Kalau tidak demikian, juga di antara hikmahnya bagi kita, majelis kebatilan, kemaksiatan itu ya berkurang juga, ataupun tampaklah hakikat sebenarnya man kunna na'udduhum qawiyun wa uzma, orang yang sebenarnya seolah-olah besar, tidak ada kekuatan yang bisa mengguncang mengguncang kekuatan Cina. Coba perkataan yang sangat angkuh itu dibalas oleh Allah langsung, tapi ternyata bahkan merebak dari berbagai belahan dunia yang kita ketir-ketir. Mudah-mudahan Allah segera hentikan wabah ini. Itu tampak orang yang mengaku dirinya orang yang sangat kuat, negara yang sangat kuat, penuh adidaya, tapi ternyata lebih hina dan rendah, seperti rumah laba-laba, tidak ada kekuatan. Itu tampak juga bagi kita ketika mengamati dan melihat suasana-suasana seperti itu. Gambaran ini yang terakhir, gambaran akhirat. Gambaran akhirat itu coba antara bapak dan ibu, antara anak dengan orang tua, suami istri, lah harus diisolasi. Gambaran akhirat itu tampak antara suami dengan istri harus dihalang-halangi, tidak bisa berdekatan, antara orang tua karena diisolasi. Gambaran hari kiamat itu yauma yafirul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani. Itu ketika mereka sudah radius sangat dahsyat kena virus seperti itu, nggak bisa berdekatan, harus menjauh, diasingkan dan sebagainya. Itulah hari kiamat, gambaran hari kiamat dan seterusnya. Walhasil, ini semua kalau kita mentadaburi faedah dari musibah ini, kita bisa menghargai kesehatan kita para bapak. Hakikat kesehatan kita yang benar tidak pernah kita hargai. Sehat itu sangat mahal. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.